Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan tugas tafsir Tarbawi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Arfah Lubis dengan NIM 2414010175. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tafsir Tarbawi, yaitu dari Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23 yang meliputi pembacaan ayat Al-Quran, arti ayat, asbabun nuzul, penafsiran ayat, serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Yunus ayat 22 sampai 23. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembacaan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifu wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa sannu annahum uhita bihim da'awullaha muhlizina lahuddin la'in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Walamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama baghayukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam kapal, dan kapal itu berlayar membawa mereka dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya, tiba-tiba datanglah angin badai dan gelombang datang dari segala penjuru, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan karena agama kepadanya semata-mata. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan karena agama kepadanya semata-mata seraya berkata, "Jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Maka ketika Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka kembali berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu itu akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanyalah kenikmatan hidup dunia. Kemudian kepada kamilah kamu kembali. Lalu kami beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, masuklah kita kepada penjelasan asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Jadi, menurut penjelasan para ulama tafsir, ayat ini turun sebagai gambaran tentang keadaan manusia yang sering lupa kepada Allah ketika berada di dalam keadaan senang dan aman.
Namun ketika dalam kesulitan dan bahaya, mereka mengingat Allah dan memohon pertolongannya dengan penuh keikhlasan. Kemudian ayat ini juga menjadi peringatan kepada kaum musyrikin di Mekah yang sering mengingkari nikmat Allah. Ketika mereka berada dalam kesulitan, terutama saat berada di lautan dan menghadapi badai, mereka hanya memohon kepada Allah. Tetapi setelah selamat, mereka kembali menyekutukan Allah dan melakukan kezaliman. Jadi melalui ayat ini Allah mengingatkan manusia agar memiliki rasa iman dan rasa syukur yang tetap, bukan hanya ingat kepada Allah ketika sedang mengalami kesulitan saja. Selanjutnya kita masuk kepada penafsiran ayat. Jadi pada ayat ke-22 Allah menjelaskan bahwa dialah yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk berjalan di daratan maupun di lautan. Semua kemudahan hidup yang manusia rasakan sebenarnya berasal dari pertolongan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menggambarkan keadaan manusia ketika berada di atas kapal dan menikmati perjalanan dengan angin yang tenang. Mereka merasa tenang dan bahagia. Namun tiba-tiba datang badai besar dan gelombang dari segala arah hingga mereka merasa tidak memiliki harapan untuk selamat. Dan dalam keadaan seperti itu, manusia mulai menyadari kelemahannya. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan berjanji akan bersyukur jika diselamatkan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu sadar bahwa hanya Allah tempat meminta pertolongan. Ketika semua kekuatan manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya, maka hanya Allah yang menjadi harapan. Kemudian pada ayat ke-23 dijelaskan bahwa setelah Allah menyelamatkan mereka, sebagian manusia justru kembali berbuat zalim dan melupakan janji mereka kepada Allah. Dan hal ini menunjukkan sikap manusia yang mudah lupa terhadap nikmat Allah. Ketika susah mereka dekat kepada Allah, tetapi ketika senang mereka kembali lalai dan melakukan maksiat. Kemudian Allah juga menegaskan bahwa segala bentuk kezaliman dan dosa mereka sebenarnya akan kembali kepada diri mereka sendiri. Kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan seluruh manusia nantinya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Baiklah, selanjutnya masuklah kita kepada nilai-nilai pendidikan atau nilai tarbawi yang terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 22-23. Jadi yang pertama yaitu pendidikan tauhid. Ayat ini mengajarkan bahwa hanya Allah tempat bergantung dan meminta pertolongan. Dalam keadaan sulit maupun senang, seorang muslim harus tetap mengingat Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian yang kedua ada pendidikan syukur. Jadi dalam ayat ini manusia berjanji akan bersyukur ketika diselamatkan dari bahaya. Hal ini mengajarkan bahwa rasa syukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga harus diwujudkan melalui ketaatan kepada Allah dan penggunaan nikmat secara benar. Kemudian yang ketiga ada pendidikan tanggung jawab dan moral. Allah menegaskan bahwa setiap kezaliman akan kembali kepada diri sendiri. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak menggunakan nikmat Allah untuk melakukan keburukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan tafsir tarbawi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.